Silakan dijawab. Terima kasih. Waktu 2 menit. Hampir 48% populasi Gen Z ini ada secara realita. Dengan segala strata kehidupannya. Dari masyarakat paling bawah sampai yang paling atas. Nah makanya tadi kita punya kebijakan. Untuk PPSU nggak perlu ribet kerja dengan ijazah. Tidak perlu ijazah SMP. SD sudah bisa bekerja. Karena PPSU itu cuma menjadi tim pekerja untuk menjaga kebersihan. Kita tingkatkan lagi kepada yang jenjang yang lebih tinggi, SMP misalnya. Dunia digital ini dunia bisa dijamah oleh anak-anak. Untuk itulah kita akan membangun balai rakyat. Di sana akan tempat BLK modern. BLK modern ini bisa bukan hanya balai latihan kerja untuk mesin, tapi bisa dengan komputerisasi. Banyak para swasta membuka sekolah-sekolah animasi. Saya tidak ingin menyebutkan, tapi banyak sekali jurusan-jurusan seperti ini. Mungkin kita akan aneh mendengar banyak anak Indonesia menjadi kreator-kreator pembuat animasi dunia. Bahkan film Avatar itu hampir 18 anak Indonesia yang bekerja di Indonesia untuk mensuplai Disney misalnya. Itu bagian dari anak Gen Z yang memang populasinya besar dan potensinya bisa dikembangkan. Tinggal kita memberikan jurusan-jurusan kepada mereka. Nah itulah menjadi hotline 24 jam menjadi utama agar mereka mempunyai guidance. Apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Mudah-mudahan dengan itu penjuruan untuk Gen Z ini tidak menjadi salah arah. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu. Sudah cukup baik. Oke, baik. Baik, bisa dimulai mungkin timernya. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Suswono untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Pak Suswono, waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, tentu kami akan memastikan Gen Z tidak perlu khawatir karena kami akan menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Pertama tentu adalah mendorong wirausaha muda. Ya, dan dengan program apa? Inkubasi dan akses modal. Karena anak-anak muda ini anak-anak kreatif. Asal didorong dengan diberikan permodalan, insya Allah mereka akan cumbul kreativitasnya. Kemudian juga akan dilibatkan dalam gerakan sosial dan lingkungan. Sekarang ini anak-anak muda luar biasa kepeduliannya terhadap lingkungan. Berapa kali kita melihat gerakan-gerakan untuk membersihkan sampah, begitu cepatnya antusiasme dari mereka-mereka yang merespon gerakan anak-anak muda. Dan yang lebih penting lagi adalah pelatihan siap kerja, dan nanti anak-anak muda akan magang di provinsi, baik di BUMD maupun di kantor gubernur. Jadi mereka akan mendapatkan pelajaran langsung di lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kun Wardana menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Kami persilakan, waktu Anda 1 menit. Ya. Permasalahan utama saat ini adalah ketidakcocokan antara persyaratan keterampilan dari pasar kerja dan kompetensi dari pencari kerja yang khususnya para Gen Z ini. Jadi ketidakcocokan ini membuat mereka menjadi tidak bisa bekerja secara optimal. Untuk itu perlu adanya pengintegrasian dan koordinasi yang sangat melekat antara dunia kerja dan kalangan kampus, kalangan politeknik maupun kalangan SMK agar itu bisa match, bisa cocok satu sama lain. Nah, mereka-mereka nanti bisa diberikan fasilitas kerja praktek di pasar kerja yang ada sehingga nanti bisa langsung ditempatkan di sana. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana Gen Z ini bisa menggunakan dunia digital untuk investasi masa depan kerja ke depan. Makasih. Waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk kami kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi respons dari kedua calon wakil gubernur. Waktu Anda 1 menit, silakan. Ini memang tantangan bagi kita semua, di mana yang dibilang generasi emas akan lahir pada tahun 2040. Ini menjadi tantangan kita bersama. Disinilah mulai kita mempersiapkannya. Dengan era baru, Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 keluar, Jakarta tidak menjadi I lagi, dia menjadi DKJ. Artinya disinilah waktunya Jakarta. Dan kalau saya melihat, menganalisa struktur APBD, DKI sudah masuk kategori provinsi mandiri.
dia bisa hidup mandiri sendiri dengan APBD yang hampir 81 triliun dan insya Allah kita bisa menyiapkan generasi muda yang akan menghadapi era selanjutnya. Terima kasih. Masih ada Masih sisa ada waktu. waktunya? Cukup. Sudah cukup. Baik, kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil gubernur DKI Jakarta. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk Kami masing-masing. persilakan. Iya. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu karena acara akan kami lanjutkan di segmen berikutnya, yaitu para pasangan calon akan menerima pertanyaan bukan problematika Gen Z. Problematika kamu ini mah. Aduh, bagaimana ini? Jadi di sini katanya tingkat pengangguran itu mencapai 365.000, banyak banget, 365.000 orang, dan didominasi dengan usia muda dari 15 sampai 29 tahun. Nah, mayoritas lowongan kerja yang kenapa hal itu terjadi? Karena mayoritas lowongan kerja yang menyaratkan usia dan tingkat pengalaman. Yang tadi kayak kita bahas juga. Iya, yang tadi kita bahas di awal itu tentang adanya usia, syarat usia, syarat pengalaman. Gimana kita mau kerja, kita aja mau butuh pengalaman gitu kan. Iya. Fresh graduate kan belum ada pengalaman. Iya. Bagaimana dia mau cari pengalaman gitu? Iya. Syarat-syarat perusahaan itu rata-rata tuh 1 tahun pengalaman. Lalu juga tadi ada yang komen kan yang tadi Yang saya ada 10 tahun pengalaman. Udah lulus tapi nggak dapat kerja iya, ada juga gitu. Sampai pada akhirnya terpalang usia. Iya. Benar. Nah, lalu ditanggapi tuh apa solusi dari Rano Karno, Mas Heri? Tidak perlu jasa katanya, nanti misalkan ada pengaduan seperti itu, jadi mulai dari nanti diiniin apa namanya? Dia akan memberikan jurusan-jurusan iya, kepada Gen Z agar mempunyai guidance dalam mendapatkan pekerjaan, iya, begitu. betul. Lalu ditanggapi lagi oleh Suswono. Menciptakan lapangan pekerjaan. Benar, yang banyak katanya gitu. Terus dia juga bilang mendorong dengan mempermodalkan dengan inkubasi kreatif. Jadi dia mau memodalkan orang-orangnya. Iya, memodalkan orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin lapangan seperti mungkin program untuk mereka inovasi kreatif gitu ya, untuk belajar skill-skill, soft skill atau apapun itu. Ya. Terus dia mau Suswono mau melibatkan sosial dan lingkungan. Iya, ada juga ini pelatihan siap kerja. Benar, kan. dengan magang di kantor gubernur katanya nanti. Kalau Suswono katanya bagi kalian Gen Z, jika udah lulus katanya ia akan menyiapkan pelatihan siap kerja magang di kantor gubernur gitu. Ada juga katanya Kunwarana ketidakcocokan fasilitas kerja praktek memberikan fasilitas investasi. Dan menggunakan dunia digital agar dapat memberikan fasilitas investasi katanya gitu. Oke, debat udah mulai ya? Debat udah mulai, kita kembali langsung ke sana. Lebih seru, jauh Kita lebih seru nonton dibandingkan dulu ya. segmen-segmen sebelumnya. kita nonton. Dan kami Selanjutnya mengingatkan apa kepada nih? seluruh Tanggapan hadirin teman-teman untuk semua. tetap Mulai panas mematuhi ini, mah. tata tertib. Hadirin dan pemirsa, pada segmen sebelumnya pertanyaan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.